Kami di sini akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia. Di sini saya sebagai moderator dan rekan-rekan saya sebagai pemateri. Dan saya adalah Fadila Saifullah Juar, ada Agum, Naya, Rani, Lira, dan Novia. Sistem politik di Indonesia. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara kota. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara, dan juga organisasi kemasyarakatan. Sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan suatu sama lain yang menunjukkan proses yang langsung memandang dimensi waktu, melampaui masa kini dan masa yang akan datang. Sistem politik Indonesia adalah sebuah sistem politik yang berlaku di Indonesia. Faktor yang mempunyai nilai abadi sebagai fundamental dan merupakan konsekuensi pendiri banyak hal. Walaupun bersifat transdental, tapi sudah nyata diterima sebagai suatu kenyataan yang perlu dipertimbangkan pengaruhnya terhadap sistem politik Indonesia. Sistem politik sama seperti sistem kehidupan lainnya, mempunyai kekhasan, yaitu adanya integrasi, keteraturan, ketuhanan, organisasi, koheresi, keterhubungan, dan saling kebergantungan bagian-bagiannya. Banyak definisi yang berusaha menjelaskan sistem politik Indonesia, diantaranya yang pertama yaitu sistem politik Indonesia adalah seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebarkan kepada masyarakat dan negara Indonesia. Dengan pengertian tersebut, lingkungan masyarakat akan mempengaruhi sistem politik Indonesia. Di antaranya adalah landasan rohaniah bangsa, filsafat negara, doktrin politik, ideologi politik, dan sistem nilai. Yang kedua yaitu politik di Indonesia adalah kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Yang ketiga yaitu sistem politik Indonesia berlaku di Indonesia, baik seluruh proses yang utuh maupun sebagian. Sistem politik di Indonesia dapat menunjukkan pada sistem yang pernah berlaku di Indonesia, yang sedang berlaku di Indonesia, atau yang berlaku selama berdirinya negara Indonesia sampai sekarang. Yang keempat, sistem politik Indonesia berfungsi sebagai mekanisme yang sesuai dengan dasar negara, ketentuan konstitusional, juga memperhitungkan lingkungan masyarakat secara real. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi sistem politik Indonesia, di antaranya yaitu faktor lingkungan, sosial, budaya, dan kondisi ekonomi suatu negara. Pengaruh tersebut membentuk perilaku politik dalam masyarakat dan negara, baik pemegang kekuasaan maupun yang dikuasai oleh dan dikendalikan oleh penguasa yang ada. Oleh karena itu, David Eston mengatakan bahwa sistem politik adalah kehidupan politik yang merupakan sistem interaksi yang ditentukan oleh fakta yang berhubungan dengan penyebaran nilai-nilai secara otoriter dalam masyarakat. Menurut Rusadi, sistem negara Indonesia mengembangkan unsur filsafat, gagasan, cita-cita, nilai, doktrin, atau wawasan yang melekat pada Indonesia. Oleh karena itu, sistem politik Indonesia merupakan sistem khas atau politik yang bersifat keindonesiaan yang diwarnai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Undang-Undang 1945, nilai-nilai proklamasi, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi politik. Secara garis besar, fungsi-fungsi pokok politik yang harus berjalan dalam sebuah sistem politik atau negara adalah 1. Fungsi perumusan kepentingan, yaitu fungsi menyusun dan mengungkap tuntunan politik dalam sebuah negara. Orang per orang atau kelompok-kelompok dalam masyarakat harus menentukan apa yang menjadi kepentingan mereka atau apa yang ingin mereka dapatkan dari negara atau politik.
Fungsi ini seharusnya terutama dijalankan oleh lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau kelompok-kelompok kepentingan. 2. Fungsi pemanduan kepentingan, yaitu fungsi menyadupadukan tuntunan-tuntunan politik dari berbagai pihak dalam suatu negara dan mewujudkannya ke dalam berbagai alternatif kebijakan. Pihak yang paling bertanggung jawab untuk memadukan kepentingan adalah partai politik. Namun demikian, proses pemanduan kepentingan juga terjadi di lembaga-lembaga legislatif atau eksekutif. 3. Fungsi pembuatan kebijakan umum, yaitu fungsi untuk mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan oleh partai politik dan pihak-pihak lain untuk dipilih salah satunya di antaranya sebagai satu kebijakan pemerintah. Pelaku fungsi ini adalah lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif, pembuatan undang-undang atau lembaga eksekutif sendiri atau pembuatan peraturan pemerintah. 4. Fungsi penerapan kebijakan, yaitu fungsi melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Pelaksanaan kebijakan pemerintah adalah aparat biro aksi pemerintah di bawah pimpinan penjabat eksekutif. 5. Fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan, yaitu fungsi pengadilan pelanggaran hukum. Pelaku peran untuk mengadili adalah aparat keadilan, yakni Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Di samping itu juga terdapat fungsi-fungsi yang lain, yaitu 1. Fungsi komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari masyarakat kepada pemerintah dan juga dari pemerintah kepada masyarakat. 2. Fungsi sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. Proses sosialisasi berlangsung seumur hidup dan terjadi balik secara sengaja melalui pendidikan formal, non-formal, dan pendidikan informal, maupun secara tidak sengaja melalui pengamalan sehari-hari baik dalam kehidupan keluarga, tetangga, teman sepergaulan, sekantor, maupun berbagai aspek kegiatan kehidupan lainnya. 3. Fungsi rekrutmen politik adalah proses menyeleksi orang-orang atau orang yang akan dipilih atau diangkatkan sebagai penjabat dari jabatan-jabatan yang ada dalam sebuah negara atau partai politik. Misalnya, sebagai anggota DPR, DPRD, DPR2, Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati atau Wali Kota, Hakim, Jaksa, dan lainnya. Sistem politik demokrasi di Indonesia. Sistem politik yang didasarkan pada nilai prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia ialah ide kedaulatan rakyat, negara berdasarkan atas hukum, bentuk republik, pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemerintahan yang bertanggung jawab, sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan presidensial. Menurut Bingham Powell Jr., sistem politik demokrasi ditandai dengan yang pertama, legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintahan tersebut mewakili keinginan rakyatnya. Yang kedua, pengaturan yang mengorganisasikan perundingan untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilu. Yang ketiga, sebagian besar orang dewasa dapat mengikuti proses memilih atau dipilih, dan penduduk memilih secara rahasia dan tanpa adanya paksaan. Yang keempat, masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar atau kebebasan berbicara, berorganisasi, dan setiap partai politik berusaha untuk memperoleh dukungannya masing-masing. Sejarah sistem politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekadar melihat sejarah bangsa Indonesia, tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik, biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional, yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Dan pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif, yaitu pendekatan sistem, pelaku, sarana, tujuan, dan pengambilan keputusan. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda di antara pola pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato, dan diikuti teoritis liberal abad ke-18 dan 19
melihat prestasi politik diukur dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang, ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi atau performance level, yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat, dan lingkungan internasional. Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik atau dari kelompok infrastruktur politik dari lingkungan internasional. Bagian B, ada bentuk ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, deskripsi ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi. Kemudian, kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR. Lalu, MPR mendistribusikan kekuasaannya kepada 5 lembaga tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu yang pertama Mahkamah Agung, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, dan yang terakhir Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua, ada deskripsi tentang struktur ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan atau desentralis yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintahan pusat untuk didelegasikan. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu yang terpisah dengan kekuasaan legislatif. Sistem parlemen di Indonesia menganut bikameral yang tidak sempurna, yaitu MPR yang terdiri dari DPR dan DPD. DPR merupakan wakil partai dan DPD merupakan wakil pemerintahan daerah. Ketidaksempurnaan itu ditunjukkan antara lain MPR sebagai lembaga masih berdiri dan memiliki fungsi tersendiri. Terlepas dari lembaga DPR dan DPD, fungsi DPD hanya lembaga pelengkap dari DPR karena tidak punya fungsi legislatif secara penuh. Dari kedua alasan di atas, Parlemen Indonesia dapat dikatakan menganut trikameral atau 3 kamar. Deskripsi lembaga-lembaga terkait legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar memberikan pembagian kekuasaan separation of power kepada 8 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. 4. Deskripsi pengertian dan fungsi masing-masing lembaga. A. Lembaga legislatif. Badan legislatif atau legislatur mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate atau membuat undang-undang. Nama lain yang dipakai ialah assembly. Nama lain lagi adalah parliamen. Menurut teori, rakyatlah yang berdaulat. Rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kehendak, karena itu keputusan-keputusannya, baik yang bersifat kebijakan maupun undang-undang, mengikuti seluruh masyarakat. Lembaga legislatif di Indonesia direpresentasikan pada 3 lembaga, yakni MPR. Dari pengklasifikasian isi Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa perubahan wewenang MPR adalah 1. Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. 2. Menghilangkan supremasi kewenangannya. 3. Menghilangkan kewenangannya menetapkan
GBHN. 4. Menghilangkan kewenangannya mengangkat presiden atau karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu. 5. Tetap berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. 6. Susunan keanggotaannya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu. Terus ada DPR. Dari pengklasifikasian isi Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tugas dan wewenang DPR antara lain: 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. 3. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan. 4. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan DPD, melaksanakan pengawasan terhadap undang-undang, APBN, serta kebijakan pemerintah dan sebagainya. DPD. Dari pengklasifikasian isi Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa DPD merupakan wakil-wakil daerah provinsi dan dipilih melalui pemilihan umum yang memiliki fungsi: 1. Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan legislasi tertentu, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Bagian B terdapat lembaga eksekutif. Dalam sistem presidensial, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya. Sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Karena penyelenggaraan kesejahteraan rakyat merupakan tugas pokok dari setiap negara, apalagi jika ia tergolong negara kesejahteraan, maka kegiatan badan eksekutif mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat atau pendidikan, pelayanan, kesejahteraan, perumahan, pekerjaan, dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, lembaga eksekutif di Indonesia terdiri dari atas seorang presiden, wakil presiden, beserta menteri-menteri. Dari pengklasifikasian isi Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa kekuasaan eksekutif mencakup beberapa bidang diplomatik, yakni menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara lain, yaitu 1. Administratif yang melaksanakan undang-undang serta peraturan lain dan menyelenggarakan administrasi negara. Kedua, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ketiga, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Keempat, memberi gelar tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya keluarga negara Indonesia. Bagian C terdapat lembaga yudikatif. Dalam tiap negara, badan yudikatif haruslah bebas dari campur tangan badan eksekutif demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia. Lembaga yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK. Ke-1, Mahkamah Agung. Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung adalah: 1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Kedua, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Ketiga, memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi gerasi dan rehabilitas. Yang kedua, terdapat Mahkamah Konstitusi. Kewajiban dan wewenangnya adalah: ke-1, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhirnya putusnya bersifat final. Yang kedua,
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya KY melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung di Mahkamah Agung. Yang kedua, hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA. Yang ketiga, hakim MK. Yang terakhir terdapat BPK. Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, berwenang mengawasi dan memberikan pengelolaan keuangan negara atau APBN dan daerah atau APBD, serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum berkedudukan di ibu kota negara dan dipilih perwakilan di setiap provinsi. Kesimpulan, sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan. Selain itu, sistem politik juga ialah kumpulan pendapat-pendapat, prinsip-prinsip, dan lain-lain yang membentuk suatu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur hubungan antar individu atau kelompok individu satu sama lain dengan negara dan hubungan negara dengan negara. Bahwa untuk sistem ketatanegaraan dari negara Republik Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya. Karena sumber hukum dan landasan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana itu merupakan sumber absolut yang tidak bisa diubah maupun digantikan dengan sumber hukum yang lainnya, dan itu dibuat berdasarkan aspirasi dari warga negara Indonesia sendiri, sehingga sangat cocok untuk kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.